Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Anisha Dasuki. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi warga Iran berkumpul di lapangan Al-Thora di Teheran guna merayakan kemenangan setelah gencatan senjata Iran-Israel. پایین یه ساختمان مسکونی زده شده. חברים, אף אחד שלא יישאר פה, כולם לכיוון שם. בואו לפה. Ribuan warga Iran berkumpul dengan membawa bendera dan berteriak merayakan kemenangan pada Selasa waktu setempat. Aksi spontan warga ini mendukung pemerintah yang menganggap kemenangan di balik momen gencatan senjata perang Iran-Israel selama kurang lebih 24 jam. Iran dan Israel saling klaim kemenangan usai berperang selama 12 hari sebelum gencatan senjata. Presiden Iran mengklaim telah melakukan perlawanan heroik, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah. Serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menandai berakhirnya perang antara Iran-Israel yang telah berlangsung selama 12 hari. Meski ada campur tangan Amerika Serikat, namun Iran dan Israel saling mengklaim kemenangan pasca perang yang berlangsung selama 12 hari tersebut. Dalam pernyataannya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan perang berakhir dengan gencatan senjata yang dipaksakan. Menurut Pezeshkian, pihaknya telah melakukan perlawanan heroik. Pejabat Iran juga mengklaim kemenangan dalam perang dan menekankan Israel dan Amerika Serikat meminta gencatan senjata tanpa mencapai tujuan mereka, yakni membongkar program nuklir Iran. ב-12 הימים של מבצע עם כלבי השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב בפני סכנת השמדה. אבל זה לא קרה, כי ברגע המכריע קמנו כלבי, נעמדנו כארי, והשאגה שלנו הרעידה את טהרן והדהדה בכל העולם. Seakan tak mau kalah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengklaim kemenangan Israel dalam perang 12 hari. Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah dan Israel telah singkirkan ancaman bom nuklir milik Iran. Gencatan senjata ini dilakukan usai Iran dan Israel terlibat perang selama 12 hari. Perang ini juga diikuti oleh campur tangan Amerika Serikat yang menyerang 3 kota di Iran.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump marah dengan serangan terbaru Israel dan Iran. Ia juga menyebut kedua pihak telah melanggar gencatan senjata yang telah ia umumkan sebelumnya. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. All I do is play both sides. I think they both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all. And I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Ulil Absar Abdallah membeberkan bahayanya Israel menyerang Iran hingga campur tangan Amerika Serikat dengan ikut menyerang Iran. Dikhawatirkan jika perang tersebut tidak dihentikan, kemungkinan perluasan konflik militer Israel-Iran menjadi konflik global. Berikut cuplikan program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Konflik ini meluas menjadi konflik global. Karena kalau itu terjadi, itu kehancuran bersama. Kita melakukan mass genocide. Kita melakukan bunuh diri massal itu. Bunuh diri massal. Sebabnya? Ya karena kalau ini menjadi perang global, lalu mendorong beberapa negara yang memiliki nuklir untuk menggunakan kemungkinan senjata nuklir itu dipakai. Selesai semua. Ya itu suicidal banget. Itu bisa menghancurkan semua pihak. Karena itu menurut saya fokus dari upaya internasional sekarang ini bagi saya yang paling penting adalah segera menghentikan perang ini. Karena itu saya setuju dengan inisiatif Presiden Trump beberapa waktu yang lalu. Kemarin kalau tidak salah dia nulis posting di akun X-nya dia bahwa dia sudah berhasil membrokerage, memfasilitasi adanya ceasefire atau gencatan senjata antara Israel dengan Iran, meskipun pihak Iran merasa tidak dilibatkan. Jadi ini semacam klaim sepihak daripada Presiden Trump ya. Tapi alhamdulillah, bagi saya upaya untuk mengupayakan diplomasi. 37 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tahap 2 dijadwalkan akan tiba di Indonesia hari ini. WNI yang tiba kali ini berasal dari Jakarta, Banten, Sulawesi Barat hingga Kalimantan Timur. 37 WNI yang dievakuasi dari Iran dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sore ini sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Puluhan WNI ini sebelumnya dievakuasi ke Baku, Azerbaijan, menyusul eskalasi konflik yang semakin meningkat di Timur Tengah. Sebelumnya pada evakuasi tahap pertama, sebanyak 11 WNI tiba di Indonesia pada Selasa kemarin. Rencananya akan ada 31 WNI lagi yang akan tiba di Indonesia pada tahap ketiga, Kamis besok. WNI yang akan tiba besok diantaranya berasal dari Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan hingga Kepulauan Riau. Rencananya sore nanti gelombang kedua evakuasi WNI akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, dan untuk mengetahui bagaimana persiapan, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dilami, kapan tepatnya akan tiba WNI 37 WNI dari Iran? Ya, yang paling terdekat Anissa, yakni pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat, gelombang kedua dari WNI yang dievakuasi di Iran akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Terminal 3. Yang mana Anissa, kalau tadi pembaharuan informasi dari Kemenlu menyebutkan bahwa hari ini akan datang 48 WNI dan 1 WNA yang datang dari Iran begitu ya, akibat evakuasi yang terjadi antara ketegangan perang Iran dan juga Israel. Dan kalau kita menilik ya, ini kami masih menunggu, kiranya masih ada sekitar 25 menit Anissa ya,
ini dari kedatangan dari para WNI ini nantinya akan setelah landing begitu ya akan dilakukan pengecekan imigrasi, kemudian koper, dan diperkirakan akan keluar dari pintu Terminal 3 yang ada di belakang saya ini kira-kira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau membutuhkan waktu begitu Anissa ya. Dan kalau melihat kilas kembali hari kemarin pada gelombang 1 ini telah datang 11 WNI dari evakuasi Iran yang mana didominasi oleh masyarakat dari Jawa Timur dan juga Kalimantan Timur yang mana setelah mereka datang ke Indonesia ini langsung dipulangkan ke daerahnya masing-masing Anissa. Dan evakuasi ini juga dilakukan atas atensi dari Presiden Prabowo Subianto yang mana memulangkan WNI Indonesia dari Iran ini kira-kira ada 97, sehingga pemulangan para WNI ini akan dilakukan bertahap di mana esok hari juga masih ada Anissa, dan juga nanti 10 Juli 2025 ini juga akan ada kepulangan dari WNI yang berada di Iran. Kemudian Anissa, kalau kita melihat ya terkait dengan skema pemulangan ini juga cukup panjang di mana mereka melakukan perjalanan dari Iran ke Baku, Azerbaijan, menempuh perjalanan darat selama 16 jam, kemudian mereka transit ke Istanbul, Doha ataupun Jeddah, dan kemudian mereka diterbangkan dan datang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan kalau kita melihat ya ini juga adalah akibat dampak dari perang yang memanas antara Iran dan juga Israel. Kita akan nantikan Anissa ya untuk update terkininya nanti kira-kira mungkin pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat kita akan tanya terkait dengan WNI ini bagaimana proses mereka dan juga bagaimana situasi mereka saat melakukan evakuasi ini. Namun sementara demikian kembali ke Anda Anissa. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas laporannya dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali Dilami.